Halo bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, tidak ada api seperti gairah. Buddha berkata, waspadalah terhadap nafsu. Cinta itu indah, tetapi nafsu hanyalah api. Ia membakarmu dan membakar dirimu dengan parah. Ia melukaimu. Nafsu adalah kegilaan, nafsu adalah api, nafsu adalah racun. Nafsu membuat orang buta terhadap kebenaran. Nafsu membuat mereka bodoh, tidak sadar, dan mabuk. Seorang pria yang hidup dalam nafsu, hidup sama sekali tidak sadar. Apapun yang akan dia lakukan, akan salah. Apapun yang akan dia katakan dan lihat, akan salah. Dia tidak bisa melihat, dia buta. Dia tidak bisa mendengar, dia tuli. Tidak ada yang membuat orang lebih buruk rupa dan seperti binatang daripada nafsu. Oleh karena itu, Buddha berkata, tidak ada api seperti nafsu, tidak ada kejahatan seperti kebencian. Mengapa tidak ada kejahatan seperti kebencian? Karena semua hal lainnya, kejahatan lainnya, muncul darinya, itulah sumbernya. Dan tidak ada kebajikan seperti keramahan, cinta, karena semua kebajikan lainnya muncul darinya. Cinta adalah kebajikan terbesar, dan kebencian adalah dosa terbesar. Sutra berikutnya, tidak ada kesedihan seperti perpisahan. Buddha berkata, bahwa satu-satunya hal yang membuatmu begitu sedih, adalah perpisahan dari keberadaan. Dalam ketidaksadaranmu, dirimu telah percaya bahwa dirimu terpisah. Dirimu telah mulai menjalani kehidupan ego. Dirimu tidak mengikuti hukum tertinggi, Dhamma. Dirimu tidak mengalir bersama sungai, dirimu menolak, melawan. Jangan menolak, jangan melawan. Mengalir bersama sungai. Ikuti Dhamma, hukum. Jadilah selaras dengan keseluruhan. Jangan menganggap dirimu terpisah, dirimu tidak terpisah. Tidak ada manusia yang merupakan pulau. Kita semua adalah bagian dari benua kesadaran yang luas, tidak ada kesedihan seperti perpisahan. Dan pernyataan yang sangat penting, tidak ada penyakit seperti kelaparan. Nah, bagaimana Buddha bisa mendukung kemiskinan? Dia tidak bisa. Jika kelaparan adalah penyakit terburuk di dunia, maka kemiskinan adalah penyebabnya. Segala macam kejahatan, amoralitas, dosa, dan kejahatan muncul dari kemiskinan. Kemiskinan adalah luka terburuk dalam jiwa manusia. Kemiskinan harus dihilangkan. Kita harus memperkaya bumi, dan sekarang hal itu bisa dilakukan. Dulu hal itu tidak mungkin, sekarang menjadi mungkin. Jika hal itu tidak terjadi, itu hanya karena ide-ide lama kita yang bodoh. Sekarang di India, yang merupakan salah satu negara termiskin, ide-ide bodoh itu begitu dominan, sehingga orang-orang masih percaya bahwa dengan memintal pakaian sendiri, dirimu melakukan sesuatu yang spiritual. Roda pemintal telah menjadi simbol kesucian. Semua politisi India, sesekali, berpose untuk difoto dengan roda pemintal mereka.
Sekali setahun, mereka pergi ke Samadhi Mahatma Gandhi, dan kemudian mereka duduk di sana selama sekitar 1 jam di roda pemintal, sehingga foto-foto bisa diambil. Mengapa roda pemintal ini, dan mengapa begitu banyak pujian untuk pakaian yang dibuat dengan tangan dirimu sendiri? Jika dirimu mencoba hanya mengenakan pakaian yang dibuat dengan tanganmu sendiri, maka seluruh dunia akan tetap miskin. Mesin bisa melakukannya dengan cara yang jauh lebih baik. Mesin bisa menjadi pembebasan yang besar bagi manusia, tetapi mereka harus digunakan dengan benar. Jika dirimu tidak menggunakannya dengan benar, mereka bisa berbahaya. Mereka bisa mencemari seluruh alam, mereka bisa menghancurkan seluruh keseimbangan, ekologi bisa terganggu oleh mereka. Tetapi jika dirimu menggunakannya secara sadar, meditatif, maka semua perbudakan bisa lenyap dari dunia. Karena mesin bisa melakukan pekerjaan yang telah dilakukan manusia selama berabad-abad. Mereka bisa menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal. Oleh karena itu, aku mendukung sains, aku tidak menentang sains. Dan aku juga mendukung agama, karena aku bisa melihat kemungkinan munculnya sintesis besar di masa depan. Itu harus muncul sekarang. Jika tidak muncul, maka manusia akan hancur dan tamat, dan manusia tidak memiliki masa depan, tidak ada harapan. Dunia bisa diperkaya secara lahiriah dengan teknologi dan sains, dan dunia batin bisa diperkaya melalui meditasi, doa, cinta, dan sukacita. Kita bisa menciptakan manusia baru yang terpenuhi, baik di dalam maupun di luar. Sutra berikutnya, tidak ada penyakit yang lebih baik daripada kelaparan, dan tidak ada sukacita yang lebih baik daripada sukacita kebebasan. Buddha berkata bahwa sukacita terbesar dalam hidup adalah kebebasan. Kebebasan dari semua prasangka. Kebebasan dari semua kitab suci, kebebasan dari semua konsep dan ideologi. Kebebasan dari semua keinginan, kebebasan dari semua sikap posesif dan iri hati. Kebebasan dari semua kebencian, kemarahan, amukan, nafsu. Singkatnya, kebebasan dari segalanya, sehingga dirimu hanyalah kesadaran murni, tak terbatas. Itulah sukacita terbesar, dan itu mungkin, itu ada dalam genggaman setiap orang. Dirimu hanya perlu meraba-raba sedikit. Meraba-raba akan terjadi dalam kegelapan, tetapi itu tidak jauh. Jika dirimu mencoba, jika dirimu berusaha, dirimu pasti akan menemukannya. Itu adalah hak asasimu. Sutra berikutnya, kesehatan, kepuasan, dan kepercayaan adalah harta terbesarmu, dan kebebasan adalah sukacita terbesarmu. Keseluruhan, itulah kesehatan. Puaslah, itulah ketiadaan keinginan. Dan menyatulah, yakni, tinggalkan pemisahanmu, pertikaianmu dengan alam. 3 hal ini harus diingat, jadilah utuh, jadilah satu, puaslah, ketiadaan keinginan. Apapun yang ada, itu indah, nikmatilah semuanya secara total, peraslah semua sarinya. Setiap momen minumlah realitas seutuhnya, jadi dirimu tidak perlu menoleh ke belakang, dirimu tidak perlu pernah berpikir bahwa dirimu melewatkan momen itu.
Jangan pernah merencanakan masa depan, karena ketika masa depan datang, maka itu akan datang. Teruslah hidupi setiap momen seutuhnya. Jadi ketika masa depan menjadi kenyataan, dirimu juga bisa menjalaninya secara total. Jangan merencanakannya, karena itu tidak bisa diprediksi. Semua rencanamu tidak akan relevan. Dan begitu dirimu telah merencanakan sesuatu, dan itu tidak terjadi, maka dirimu akan frustrasi. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Ada pepatah, manusia berencana dan Tuhan yang menentukan. Ya, begitulah yang dirasakan. Tetapi kenyataannya bukanlah bahwa Tuhan duduk di sana dan mengatur apapun yang dirimu usulkan. Kesalahannya bukan pada Tuhan, kesalahannya adalah pada dirimu, karena dirimu mengusulkan. Dan dari ketidaktahuanmu, apa yang bisa dirimu usulkan? Apapun yang dirimu proyeksikan dari pikiranmu, akan menjadi sesuatu yang berbeda dari keseluruhan. Itu tetap merupakan pertarungan dengan keseluruhan. Karena itu menyatulah, tidak perlu bertarung. Kita adalah bagian dari keseluruhan. Kita muncul dari lautan keseluruhan sebagai gelombang, dan kita menghilang kembali ke lautan. Nikmati sinar matahari dan angin untuk saat ini, lalu menghilang. Tampillah dengan indah, gembira, menari, dan menghilanglah dengan indah, gembira, menari. Hiduplah dengan sukacita yang tak terkira, dan matilah dengan sukacita yang tak terkira. Beginilah seharusnya seorang sannyasin, ia mengetahui seni hidup, dan ia mengetahui seni dan sukacita dalam kematian. Sutra berikutnya, lihatlah ke dalam. Tenanglah. Bebas dari rasa takut dan keterikatan, ketahuilah sukacita manis dari jalan tersebut. Lihatlah ke dalam. Sutra-sutra itu sederhana, secara intelektual sangat sederhana, tetapi secara eksistensial sulit, karena kita telah menjadi begitu terbiasa untuk melihat keluar. Kita telah sepenuhnya lupa bahwa ada bagian dalam juga. Lihatlah ke dalam. Tenanglah. Dan cara untuk melihat ke dalam adalah, tenanglah. Belajarlah untuk duduk dengan tenang, setidaknya selama beberapa jam, tidak melakukan apapun, hanya ada, bernapas, memperhatikan pikiranmu. Itu pun tanpa ketegangan, dengan cara yang sangat santai, seolah-olah dirimu tidak terlalu peduli dengan apa yang lewat. Kewaspadaan yang acuh tak acuh, menyendiri, tidak peduli, tenang. Teruslah melihat lalu lintas pikiran. Perlahan, saat ketenanganmu semakin dalam, saat ketidakpedulianmu semakin besar, semakin mengkristal, pikiran-pikiran itu akan semakin berkurang. Dan suatu hari dirimu hanya duduk di sana, tanpa berpikir sama sekali. Dirimu melihat sekeliling, tidak ada pikiran kosong. Pada saat kekosongan pikiran itu, semua ketakutan lenyap, semua keterikatan lenyap, dan seseorang akan mengetahui sukacita manis dari jalan itu. Sutra berikutnya, betapa menyenangkan melihat orang yang telah terbangun. Betapa menyenangkan melihat orang yang telah terbangun. Bahkan memandang mereka yang telah terbangun pun menyenangkan, apalagi saat dirimu terbangun.
betapa manisnya, betapa menyenangkan menjadi seorang Buddha. Hanya melihat seorang Buddha saja sudah merupakan suatu sukacita. Itu mendatangkan harapan, itu memicu proses baru dalam dirimu. Itu membuatmu sadar akan apa yang seharusnya dirimu lakukan, apa yang sejak awal diinginkan oleh alam. Buddha menjadi masa depanmu, kemungkinanmu, potensimu. Ia membangkitkan potensimu, ia memanggilmu keluar dari kuburmu. Sutra berikutnya, betapa menyenangkan memandang mereka yang telah terbangun, dan bergaul dengan mereka yang bijaksana. Jika dirimu beruntung bergaul dengan mereka yang telah terbangun, dengan mereka yang bijaksana, dengan mereka yang cemerlang, maka tidak ada yang lebih baik dari itu yang bisa terjadi pada dirimu. Karena hanya dalam pergaulan dengan para Buddha, mereka yang telah terbangun, mereka yang bijaksana, ada kemungkinan perubahanmu, transformasimu. Sutra berikutnya, betapa panjang jalan menuju orang yang bepergian dengan orang bodoh. Kita tidak bepergian dengan satu atau dua orang bodoh. Kita bepergian dengan segerombolan orang bodoh, segerombolan orang bodoh mengelilingimu. Yang dimaksud Buddha dengan orang-orang bodoh adalah mereka yang belum tercerahkan. Bahkan jika mereka ingin berbuat baik, mereka pasti akan melakukan sesuatu yang jahat. Mereka tidak bisa berbuat baik. Orang bodoh adalah orang bodoh, ia hidup dalam ketidaksadaran. Namun, dirimu mempercayai orang-orang bodoh. Dirimu lebih mempercayai mereka daripada dirimu mempercayai para Buddha, karena alasan sederhana bahwa orang bodoh berbicara dalam bahasamu, karena orang bodoh tampak seperti dirimu. Orang gila senang dengan orang gila lainnya. Orang bodoh senang dengan orang bodoh lainnya. Dan ketika dirimu bersama orang bodoh, dirimu merasa sangat senang, karena mereka tidak lebih unggul dari dirimu, egomu tidak terluka. Tetapi ketika dirimu tinggal dengan seorang Buddha, terkadang dirimu merasa sangat terganggu, karena dia begitu lebih unggul darimu. Dan jika dirimu mulai merasa terluka, dirimu harus melarikan diri darinya, atau dirimu harus membunuhnya. Sekarang tergantung pada penafsiranmu. Dirimu bisa bersukacita di hadapan seorang Buddha, kemudian dirimu mulai bertumbuh. Dirimu bisa merasa sakit hati di hadapan seorang Buddha, kemudian dirimu mulai merasa tersinggung, terhina, dirimu menjadi marah. Dan itu telah terjadi berkali-kali. Yesus disalibkan, Sokrates diracun, Mansoor dibantai. Orang-orang yang sama, orang-orang yang telah melakukan hal yang sama berulang-ulang. Seseorang beruntung jika bisa merasa gembira hanya dengan melihat cara seorang Buddha. Dan tentu saja lebih beruntung lagi adalah mereka yang bisa menemaninya. Pikiranmu akan menyarankan banyak cara untuk melarikan diri. Pikiranmu licik, sangat licik, ia akan menemukan alasan-alasan yang begitu indah, yang bahkan tidak bisa dirimu bayangkan. Kecuali dirimu sangat waspada, dirimu pasti akan tertipu oleh pikiranmu sendiri. Berteman dengan pikiranmu, sama halnya dengan berteman dengan orang bodoh. Betapa panjang jalan orang yang bepergian dengan orang bodoh.
dan dirimu bepergian dengan orang bodoh di luar, dan dirimu bepergian dengan orang bodoh yang sebenarnya di dalam pikiranmu sendiri. Sutra berikutnya, tetapi siapapun yang mengikuti mereka yang mengikuti jalan itu, menemukan keluarganya, dan dipenuhi dengan sukacita. Keluargamu yang sebenarnya bukanlah ayahmu, ibumu, saudara laki-lakimu, saudara perempuanmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, mereka hanya kebetulan. Keluargamu yang sebenarnya adalah keluarga seorang Buddha. Jika dirimu cukup beruntung untuk merasa sukacita dalam kebersamaan dengan seorang Buddha, maka larutlah dalam kebersamaan itu, dirimu telah menemukan keluargamu. Jangan lewatkan kesempatan itu, karena kesempatan itu sangat langka. Hanya sekali-sekali seseorang menjadi tercerahkan. Sutra berikutnya, ikutilah mereka yang bersinar, yang bijaksana, yang tercerahkan, yang penuh kasih, karena mereka tahu bagaimana bekerja dan bersabar. Bertemanlah dengan para Buddha yang bersinar, yang bijak, yang tercerahkan, yang penuh kasih, karena mereka tahu cara bekerja pada dirimu, dan mereka tahu cara bersabar dengan dirimu. Mereka tahu cara mengubahmu. Mereka telah mencapai puncak tertinggi. Mereka kembali ke lembah gelap, hanya untuk memanggilmu, untuk membawamu bersama mereka ke puncak tertinggi kehidupan, kebebasan. Sutra berikutnya, ikutilah mereka seperti bulan mengikuti jalur bintang-bintang. Beranilah, jadilah petualang. Ambillah risiko, karena kurang dari itu, tidak akan berhasil. Ambillah risiko dan berserahlah. Dan jika dirimu ingin bersama seorang Buddha, maka satu-satunya cara adalah menjadi lebih meditatif, sehingga dirimu bisa mulai memahami cara-caranya, metode-metodenya. Jadilah lebih penyayang, sehingga dirimu bisa memahami cintanya, karena cintanya sama sekali berbeda dari yang dirimu ketahui. Cintanya sejuk, bukan gairah yang membara, melainkan angin sepoi-sepoi yang sangat sejuk. Bagi mereka yang tidak mengerti, cintanya akan terlihat dingin. Mereka yang mengerti, akan bersukacita dalam kesejukannya. Mereka akan diremajakan oleh kesejukannya, mereka akan disegarkan, mereka akan terlahir kembali. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini bro, kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.